Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan merenungkan firman Tuhan di Minggu Sengsara yang ketiga, mulai tanggal 23 sampai 29 Maret 2025. Dengan bahan bacaan dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Dengan tema mingguan, hamba Tuhan menderita tetap melayani Allah. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Engkau yang terus menuntun, menyertai, memelihara, dan memberkati kehidupan kami. Terlebih kasih-Mu yang besar yang telah Engkau nyatakan lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kami, manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Kami bermohon, Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan boleh kami pahami dan mengerti, dan kami boleh hidup melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca Alkitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya.
Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana oleh. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah Yesaya pasal 52 ayat 13 hingga pasal 53 ayat 12. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita telah berada di minggu sengsara yang ketiga. Pasti bagi yang sungguh-sungguh menghayati akan penderitaan dan pengorbanan Kristus, semakin dikuatkan dalam iman untuk menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Yesus adalah Allah yang mengambil rupa seorang hamba. Hamba yang mau menderita untuk menyelamatkan umat manusia. Sebagai warga gereja di tengah-tengah penghayatan minggu sengsara ini, kita pun dibekali untuk memiliki mentalitas seperti yang Kristus teladankan, yaitu sesuai dengan tema kita, hamba Tuhan menderita tetap melayani. Melayani dalam kehambaan sekalipun banyak pergumulan dan penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sesungguhnya penderitaan yang kita rasakan tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang dirasakan oleh Yesus. Hingga di Taman Getsemani, peluhnya menetes darah, sebuah gambaran derita yang sungguh hebat. Namun, apa yang sementara kita hayati ini sesungguhnya telah dinubuatkan oleh para nabi sejak dahulu kala. Bukan hanya mengenai kelahiran juru selamat ada nubuatannya, tetapi juga tentang penderitaan dan pengorbanan. Nabi Yesaya termasuk nabi yang menubuatkan semua itu. Bukan hanya tentang kelahiran Sang Mesias, tetapi juga bagaimana hebatnya penderitaan yang dialami dan mengapa ia harus menderita bahkan mati. Saudara-saudara, bagian bacaan ini menggambarkan Sang Mesias sebagai hamba yang menderita. Sang hamba akan berhasil melaksanakan kehendak Bapa. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Namun keberhasilan ini diperoleh dengan cara menderita dan berkorban. Yesaya menggambarkan begitu buruk rupanya
bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesaya menubuatkan bahwa ia dihina, dihindari orang, dia tertikam, dia diremukkan, dia dianiaya, dia ditindas seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Sungguh gambaran hamba yang sangat menderita. Tujuan dari derita dan kesengsaraan ini ialah seperti dalam bacaan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, gambaran tentang penderitaan dari hamba ini sungguh luar biasa. Apalagi ketika kita memahami maksud penderitaan ini adalah untuk menggantikan kita semua. Orang-orang yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Kita imani semua nubuatan ini telah digenapi di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Apa yang diceritakan dalam kitab Injil menggenapi segala nubuatan ini. Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, patut kita mengucap syukur karena memiliki juru selamat, yaitu Yesus Tuhan. Dan telah memberikan suatu keteladanan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia serta taat apapun keadaan dan situasi, terlebih di dalam pergumulan dan penderitaan sekalipun. Marilah kita tetap setia untuk melayani Tuhan dan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Kristus telah memberi teladan bagaimana menjadi hamba Tuhan yang sekalipun menderita namun tetap melayani. Di masa kini banyak yang mengaku hamba Tuhan, namun ternyata tidak mau melayani. Mengaku hamba Tuhan padahal adalah hamba uang atau hamba materi. Mengaku sebagai hamba Tuhan namun tidak mau pikul salib dan takut menderita. Karena itu banyak yang memanfaatkan gereja dengan modus pelayanan, tapi tujuannya adalah kesenangan, popularitas, dan materi. Bukan berarti melayani Tuhan dan sesama tidak boleh senang atau bahagia. Namun biarlah kebahagiaan sejati dari Allah itu
datang dengan sendirinya dalam pergumulan dan derita sekalipun. Saudara-saudara, seorang penulis lagu yang sangat terkenal bernama Beethoven pernah berkata, "Bagiku tak ada hal lain yang lebih menggembirakan selain bertemu dengan Allah. Lalu sesudah itu memantulkan cahaya wajahnya kepada orang lain." Demikian tulis Beethoven tentang perasaannya setiap kali ia mengurung diri dan menghasilkan suatu karya. Ia membujang seumur hidupnya. Setiap kali membuat lagu, ia mengurung diri. Terkadang dalam mengarang lagu, ia lupa makan. Ia menderita berbagai penyakit. Ia menderita gangguan pendengaran sehingga telinganya cacat atau rusak. Ketika menciptakan dan menyanyikan lagu Kami Puji Dengan Riang, Jilun Jumat nomor 3 terjadi saat Beethoven telah tuli total dan sakit-sakitan. Ia juga menderita kesulitan keuangan. Namun setiap kali ia berhasil menyelesaikan sebuah lagu, ia keluar dengan rasa senang. Ia merasa telah melihat wajah Tuhan, cahaya ilahi, dan mau memantulkan cahaya itu kepada orang lain melalui karya musik. Talenta yang Tuhan beri, ia gunakan dengan luar biasa untuk melayani Tuhan dan orang lain. Sekalipun ia banyak penderitaan dan pergumulan. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, marilah kita tetap sedia dan setia untuk pikul salib, menyangkal diri, dan ikut Yesus. Menjadi hamba Tuhan yang setia melayani, sekalipun dalam penderitaan. Tuhan menolong, memampukan, dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Yesus Kristus yang rela berkorban, yang rela menderita, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa, sehingga kami dibenarkan. Kami bersyukur kami punya juru selamat yang boleh menganugerahkan keselamatan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntunlah kehidupan kami untuk benar-benar menghayati akan kasih-Mu yang besar, pengorbanan dan penderitaan yang telah Engkau alami untuk menyelamatkan kami. Sehingga kiranya kehidupan yang kami jalani, kami akan senantiasa taat dan setia melayani Engkau, sekalipun dalam penderitaan dan pergumulan. Tuntun kami ya Tuhan, agar kiranya sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan, kami akan senantiasa setia untuk memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bawa doa ini.